Jadi ini explosion-nya luar biasa besar dan menyebabkan ada yang fatality juga. Apa yang terjadi? Jadi pada tahun 2013, Juni 2013, jadi di William Olipin Plant, Geismar di Louisiana sana, dia punya plant itu meledak. Ini berasal dari reboilernya. Jadi menyebabkan 2 orang meninggal dunia, 167 orang itu terluka begitu. Dan ini akibat dari kecelakaan ini, api itu baru bisa dipadamkan setelah 3,5 jam begitu. Dan flammable hydrocarbon yang tumpah, yang loss of containment-nya itu kurang lebih 30.000 pounds gas rilis. Nah, kemudian plant ini shutdown ya sampai 18 bulan gitu. Jadi baru bisa di restart lagi tahun Januari 2015. Ya, insiden terjadi ketika reboiler, itu jenis heat exchanger untuk distillation column ya. Jadi dia rupture begitu. Pada saat kejadian itu mereka ada 2 reboiler A sama reboiler B. Nah, karena satu hal, jadi reboiler A itu yang biasa dipakai itu mesti di maintenance begitu, dan kemudian mereka menggunakan reboiler B-nya. Yang pada reboiler B ini sudah 16 bulan dia offline gitu ya. Tapi karena memang harus digunakan saat itu, jadi dia harus digunakan karena reboiler A-nya itu ada falling gitu ya. Nah, akibat dari insiden ini yang saya sebutkan, jadi kembali lagi di sini reboiler itu mengandung 90% propan. Jadi ada ini kalau dilihat ini ya. Jadi ini ada proses fluidnya, ini ada proses fluid masuk, ini ada proses fluid yang keluar masuk ke vessel yang lain sebenarnya, dan ini quench water yang untuk pemanasnya. Nah, ini kalau dilihat simplifikasi dari proses flow-nya. Jadi ini ada quench water ya untuk pemanasnya ya. Dan ini polypropylene fractioner-nya. Jadi kalau di quench water ini masuk ke sini reboiler E atau reboiler B untuk memanaskan polypropylene ini sebelum masuk nanti ke kolom yang selanjutnya. Jadi lihat di sini. Nah, ketika itu yang A ini ada falling problem, kemudian B ini yang digunakan. Nah, apa yang terjadi? Jadi ketika mereka memutuskan untuk menggunakan reboiler B, saat itu juga memang operation manager tidak ada di tempat begitu. Jadi supervisor mengambil keputusan sendiri ya. Jadi untuk memindahkan quench water supply itu dari E ke B gitu ya. Jadi dari E ke B. Nah, dan setelah beberapa menit gitu dibuka yang reboiler B itu kemudian meledak gitu ya, pecah dan mengakibatkan bleve ya, massive fireball seperti kita lihat tadi di depan nih, yang tadi ini yang massive fireball ini ya, akibat dari ledakan dari reboiler ya. Dan karena ada gas tadi yang lepas kemudian langsung ignited dan meledak. Dan ini pecahannya itu kemana-mana begitu ya, sampai pipe rack itu sampai terlempar sampai berapa puluh meter itu ya. Dan kita lihat ini setelah ledakan ya, luar biasa rusak ini. Makanya ada sampai 2 orang yang meninggal dunia, 167 orang terluka. Nah, ini dia. Jadi kalau kita lihat ini tadi kalau propylene fractionernya, jadi fraksinatornya, sorry. Jadi yang tadi mestinya ini tertutup rapat begitu ya, tertutup rapat ya. Kemudian di sini quench water-nya gitu untuk pemanasnya. Tapi ketika mereka menggunakan reboiler reboiler E pada saat ini 16 bulan tidak digunakan, rupanya ini ada yang leak gitu. Jadi valve ini ada yang leak, entah dia leak atau terbuka sebagian. Sehingga proses fluid itu masuk ke sini, ke reboiler B ini. Jadi ketika quench water itu dimasukkan gitu pemanas, ini sudah expanding.
Jadi liquid expanding di sini, padahal ini proses fluid gitu ya, sehingga dalam waktu 3 menit saja itu sudah terjadi ledakan. Dan ini sangat dahsyat gitu ya, karena apa namanya semestinya ini tidak terjadi, harus tertutup rapat. Nah, sebenarnya lesson learned dari ini dari beberapa apa namanya investigasi mereka, ada 2 hal yang menjadi apa lesson learned PHA, jadi proses hazard analysis, kemudian emosi, jadi management of change-nya bermasalah. Jadi sebenarnya ini sudah pernah di apa isu mengenai apa single isolation ini yang tadi ini kan single isolation ya, itu sudah pernah dikemukakan di PHA mereka atau di proses hazard analysis macam HACCP begitu, sudah ada, tapi tidak ada rekomendasi atau tidak dilanjutkan. Dan kemudian apa namanya kemudian emosi juga ketika mestinya si valve tadi juga mestinya di macam apa namanya di car seal close gitu ya, jadi di seal close, jadi ada seal-nya begitu, ini tidak terjadi ya. Dan setelah kejadian baru mereka memasang relief valve di sini. Jadi yang tadinya 1 relief valve di sini tidak cukup ya. Jadi mereka memasang tambahan relief valve dari proses fluidnya ini ke sini langsung ke flare. Jadi kalau ada expansion dari sini leak atau apa, ini bisa di apa namanya kompensasi kalau terjadi over pressure. Dan selanjutnya untuk valve ini kalau dia salah satu reboiler tidak digunakan, ini harus ada positive isolation, jadi tidak bisa mengandalkan valve saja, jadi ini harus dipasang blind atau spade begitu supaya terjadi positive isolation, tidak terjadi proses fluid masuk ke reboiler yang tidak digunakan gitu. Nah, ini lesson lain juga untuk kita semua, mudah-mudahan bermanfaat. Demikian Pak Edi, sesi momen saya hari ini mudah-mudahan bisa mengambil pelajaran buat kita semua. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Herdiansyah atas penyampaian safety momennya. Kita lanjutkan dengan acara pokok kita. Waktu kita serahkan kepada Pak Budi Hermawan. Terima kasih. Oke Pak, terima kasih Pak Edi. Selamat sore Bapak. Perkenalkan pada sore hari ini saya mencoba untuk sharing knowledge, untuk sharing untuk pengalaman kami di PT Kaltim Parindustri dalam penerapan RCM atau Rehabilitation Center. Saya izin share Pak ya. Oke Pak. Nah, pada sore hari ini saya akan bawa topik untuk penerapan Rehabilitation Center Maintenance atau RCM di PT Kaltim Parindustri. Sebelumnya kami akan coba perkenalkan dulu profil dari perusahaan KPI ini, Pak. KPI ini merupakan perusahaan swasta PMDN dengan produksi adalah amonia anhidrous dengan kapasitas secara nameplate adalah 1.500 metrik ton per day. Berproduksi secara komersial sejak tahun 2002, tapi secara konstruksi kami sudah mulai di tahap engineering di tahun 1999, konstruksi tahun 2000 sampai dengan tahun 2002. Kami mempunyai visi, yaitu perusahaan penghasil amonia terefisien di dunia. Dengan misi kami ada 3, yaitu peduli akan kualitas, keselamatan, dan lingkungan, fokus pada produktivitas dan keandalan pabrik, kemudian menjadi perusahaan terbaik di mana setiap karyawan bangga menjadi bagian dari perusahaan. Ada lokasi pabrik dan kantor kami. Lokasi pabrik kami ada di Bontang, Kalimantan Timur, tepatnya di daerah namanya Guntung, di Bontang Utara. Kami juga mempunyai kantor di luar lokasi pabrik, ada kami sebut di Geraha Parna, kantor administrasi dan surat menyurat di Jalan Bubuk Raya KM2 di Bontang Utara juga. Lokasi pabrik kami ini sebenarnya di kawasan industri KIE
di Kaltim Real Estate. Kami juga mempunyai kantor perwakilan di Jakarta, di Menara Imperium lantai 10 di Rasuna Said, Jakarta. Nah, kemudian sebelum masuk ke ini, ke apa tuh, saya coba untuk mendefinisikan Reliability Center Maintenance. Definisi ini saya ambil sebenarnya dari buku John Mowbray, yaitu ya, jadi kalau secara panjang adalah suatu proses yang digunakan untuk menentukan apa yang harus dilakukan untuk memastikan bahwa suatu aset fisik dalam bekerja melakukan apa yang menggunakannya ingin secara panjang. Tapi kalau secara singkat saya bisa mendefinisikan RCM ini suatu metode atau strategi atau tool yang digunakan untuk mendapatkan suatu maintenance task atau kegiatan maintenance, atau kalau beberapa orang menyebutnya preventif atau apa, tapi kalau di RCM kita tidak menggunakan istilah preventif untuk mendapatkan maintenance task dari suatu aset. Aset ini bisa merupakan equipment, equipment atau apa. Jadi gimana kita melakukan proses ini untuk mendapatkan maintenance task. Tentunya RCM ada koridor apa yang harus diikutin supaya proses itu disebut mengikuti RCM. Nanti kita akan bahas satunya di slide berikutnya. Di KPI, RCM ini sudah kami lakukan atau kita terapkan metode tool untuk menambahkan tas ini sejak tahun 2007. Ya, 2007 kami melakukan, tetapi secara full untuk ke semua peralatan atau ke semua sistem yang ada itu baru di tahun 2011 secara full itu kami melakukan RCM ini. Saat ini selain RCM sebenarnya kami untuk menentukan maintenance task kami juga ada RBI. Tapi RBI ini lebih cenderung untuk peralatan-peralatan kami yang statik, seperti heat exchanger, vessel, dan sebagainya. Sementara RCM ini pada awalnya ini dimulai dengan adanya, kami ada program di tahun 2007 itu adalah Maintenance Improvement Program. Ini suatu program untuk merubah sistem maintenance kami di pabrik ini, ya istilahnya penyesuaian dengan teknologi ataupun yang ada saat itu. Jadi sebenarnya MIP ini menyangkut sistem manajemennya. Jadi kita juga melakukan beberapa perubahan di organisasi di maintenance, kemudian manpower dan macamnya, dan juga metodenya yaitu metode untuk mendapatkan maintenance yaitu dengan menggunakan RCM. Sebelumnya sekarang kami kan beroperasi sejak tahun 2002. Sedangkan program ini kita mulai tahun 2007 atau 2008 nantinya. Berarti kan ada sekitar 5 tahun kita menggunakan apa? Pada saat itu maintenance task atau kegiatan maintenance kami boleh kata berdasarkan pengalaman. Karena pada saat itu sebagian karyawan kami ada karyawan-karyawan yang istilahnya senior yang sudah berpengalaman, rata-rata pengalaman itu ada supaya itulah yang istilahnya menentukan kalau ada alat ini maintenance-nya ini. Atau kadang-kadang kita juga melakukan copy paste dari pabrik yang sejenis. Karena kita kan di KPI ini berada di satu kawasan industrial KIE, di mana juga ada PKT, mungkin Bapak pernah dengar PKT juga itu punya ya peralatan mirip-mirip gitu. Nah kita biasanya tanya dan dilakukan langsung istilah copy paste dari itu. Kemudian juga banyak task atau banyak kegiatan-kegiatan khususnya inspeksi itu tidak masuk dalam suatu program maintenance yang terkontrol dalam ini. Itu juga satu kondisi pada saat itu. Sehingga itulah yang melatar belakangi untuk melakukan perubahan dengan MIP ini. Nah, di MIP ini pada dasarnya awalnya itu kami ada 3 fase. Pertama fase mengenai manajemen diagnosis, untuk pada fase 2 RCM project, fase 3 RCM implementasi. Tetapi di ini saya tidak akan berbicara masalah fase satunya, karena itu lebih cenderung ke internal kami, untuk organisasi dan yang saya akan lebih cenderung ke fase 2 dan fase 3. Kenapa di sini ada 2 fase untuk melakukan RCM? Ada pilot, kemudian ada implementasi.
Karena di KPI ini mungkin agak sedikit berbeda waktu penerapan RCM. Mungkin agak berbeda dengan perusahaan-perusahaan lain yang saya tahu. Yaitu salah satu yang membedakan adalah untuk penyusunan RCM ini adalah konsultan RCM. Kami terus sengaja untuk MIP ini kami mengundang konsultan, kami memakai jasa konsultan untuk membantu kami untuk ini. Jadi ada konsultan, kami bersama-sama dengan saat itu kita bentuk suatu gugus tugas atau task force untuk RCM ini, bersama-sama melakukan penyusunan RCM. Jadi kalau mungkin di perusahaan lain, RCM itu mungkin konsultannya atau itu bertanya data ke perusahaan, datanya apa, kemudian dikumpulkan oleh konsultan, kemudian diolah, keluarlah ini loh tasnya, ini loh RCM-nya, terus kita mengimplementasikan. Nah, untuk di KPI tidak demikian, Pak. Di KPI ini kita terlibat di dalam penyusunan ini. Makanya ada fase 2 yang disebut RCM Pilot Project. Kami ikut di dalam penyusunan bersama konsultan. Jadi konsultannya menjadi leader atau kalau istilah di RCM itu fasilitator, sebagai fasilitatornya. Kemudian di KPI-nya, anggota-anggota atau yang beberapa karyawan ditunjuk itu sebagai anggota di dalam grup RCM analisis ini. Kemudian di fase 3 itu setelah kita tahu, oh ini loh caranya menyusun ini, di fase 3 kita sendiri dari berarti KPI yang menyusun RCM itu. Jadi yang menjadi fasilitator, menjadi anggota itu adalah orang-orang KPI sendiri di situ. Konsultan di fase 3 itu istilahnya melakukan evaluasi. Dia mendampingin untuk 1 atau 2 kali untuk analisa RCM. Setelah itu betul-betul full KPI. Untuk penerapan pada saat RCM ini, kami melakukan RCM itu menganalisanya berdasarkan section atau dibagi di KPI ini ada beberapa proses, dari kita berbagikan section per section atau per sistem. Itu pendekatan yang kami lakukan untuk melakukan analisa. Mungkin di tempat lain juga bisa dilakukan pendekatan berdasarkan equipment. Ini tidak ada yang salah, tidak ada benar. Istilahnya tergantung dari masing-masing perusahaan strateginya gimana untuk menyusun RCM itu. Mau berdasarkan equipment 1, equipment 2, atau dikumpulkan satu equipment yang membentuk suatu sistem. Itu pendekatan. Nah, di dalam RCM Pilot Project di awal sekali, kami tentunya harus melakukan istilahnya pengertian apa itu RCM. Jadi kita melakukan training ke berbagai lapisan, mulai level manajemen, ini level manager ke atas, kemudian ada level middle, ada superintendent, engineer, supervisor, kemudian sampai level teknisi. Di untuk training ini tidak hanya ke maintenance saja. Karena kalau kita melihat reliability center maintenance, seakan-akan RCM ini maintenance, tidak. Tetapi kesuksesan RCM ini harus terlibat semuanya, siapa departemen yang terkait di dalam proses produksi itu. Makanya di dalam training ini melibatkan maintenance-nya sendiri, operasi yang mengoperasikan peralatan tersebut, kemudian ada proses engineer, itu yang melakukan evaluasi dari performance pabrik, kemudian ada safety-nya juga. Jadi semuanya harus terlibat dan mengerti apa itu RCM itu. Itu yang waktu itu. Kemudian di level teknisi juga demikian, mulai dari maintenance juga, operasinya maupun safety-nya juga harus terlibat. Nah, kemudian seperti yang saya singgung di awal ini untuk pilot project kami memilih salah satu sistem, karena kami membagi beberapa sistem ini. Fasilitator sebagai konsultan, anggotanya adalah kita, ada maintenance, operasi, PN. Jadi dalam satu tim itu kurang lebih ada sekitar 8 sampai 10 orang. Jadi satu fasilitator, anggota mungkin ada 8-9. Durasi untuk melakukan analisa di dalam analisa RCM ini kemarin itu ada sekitar 4 sampai 6 minggu atau mungkin 1 sampai 2 bulan. Agak memang lama itu.
Kemudian hasil dari RCM analisa yang dilakukan tim itu dibawa ke macam kayak ada auditor lah gitu. Ini untuk direview hasilnya. Nah, sebenarnya tujuan ini hanya untuk memastikan apakah tas-tas yang ada itu istilahnya sudah sesuai dengan step-step dari RCM. Yang kedua juga apakah tas itu memang visible atau memungkinkan dilakukan. Jadi kadang-kadang kan mungkin kita mau melakukan tas apa, tapi sebenarnya tidak bisa karena memang kondisinya atau memang secara operasionalnya alat itu running dan macam itulah yang kita akan dicek di dalam review hasilnya oleh satu tim, oleh auditor itu, di mana di tim itu anggota atau tim analisa melakukan presentasi. Setelah hasil itu selain disetujui oleh tim ini, oke, ini bisa diimplementasikan, barulah hasil tersebut dikirim, istilahnya dibawa ke satu departemen, yaitu kami mengenai MPC, maintenance MPC itu sebagai planning and control di ini, untuk dimasukkan ke dalam CMMS dan untuk dirunningkan. Nah, pada saat karena ini baru satu sistem, otomatis kita saat ini, pada saat itu, kita running dua macam untuk tasnya. Satu, hasil RCM, yang hasil dari pilot project ini, kemudian tas yang sebelumnya sudah ada. Jadi memang pada saat-saat itu, istilah teknisi ataupun yang melakukan pekerjaan maintenance itu memang menjadi double-double. Karena memang saat itu memang kita terpaksa harus merunningkan dua sistem karena secara overall belum running semuanya. Setelah dari pilot project itu kita tahu, oh ini loh cara ini. Dan kita berlanjut untuk melakukan implementasi dari RCM itu sendiri. Nah, di dalam implementasi ini kita melihat di KPI ini, sebenarnya kita bagi menjadi 26 sistem. Ada beberapa sektor kita bagi, kemudian kita targetkan di tahun 2008 ada 8, di tahun 2009 ada 9 dan 9 sistem. Sehingga di tahun 2011 itu harus semua sistem yang ada di KPI sudah dilakukan analisa RCM-nya dan mendapatkan tas yang sesuai dengan RCM dan untuk diimplementasikan. Nah, sebelum melakukan ini, kita juga harus menyiapkan istilah infrastrukturnya. Apa itu? Salah satunya kita harus menyiapkan fasilitator. Jadi yang sebelum oleh konsultan, ya berikutnya harus KPI sendiri. Karena kunci untuk melakukan RCM harus kita punya fasilitator. Itu kunci salah satu kunci. Ya, jadi mau tidak mau dari KPI harus mempersiapkan orang untuk menjadi fasilitator. Di sini ada dua tahap di tahun 2008 dan 2009. Pembagian tahap ini terus terang aja lebih karena untuk istilahnya budget, Pak. Karena untuk fasilitator ini sertifikasinya lumayan cost-nya untuk ini. Dan perlu diketahui untuk tes ini tidak otomatis lolos, Pak. Otomatis langsung kalau kita kirim berapa 4 atau 5, 6 pasti lolos semuanya. Tidak. Ini pengalaman juga di KPI. Di tahun 2008 itu kita mengikutkan 6 karyawan sebenarnya untuk melakukan sertifikasi. Tetapi pada akhirnya yang setelah dilakukan ini, yang berhak istilahnya mendapatkan sertifikat untuk RCM itu 4 karyawan. Dan memang target kita 4 dan kebutuhan dari 6 lolos 4 orang saja. Yang 2 memang gagal. Dari pihak konsultan tidak merekomendasikan untuk sebagai fasilitator di situ. Pelaksanaan fasilitator ini kurang lebih ada 2 minggu, cukup padat acaranya pada waktu itu, pagi sampai malam, dari pagi sampai siang sampai sore itu ada teori, kemudian malamnya kita ada ujian, dan pada hari terakhir kita melakukan ujian untuk sertifikasi ini. Kemudian melakukan analisa, kemudian sama tahapannya ada audit, kemudian inilah ada dan ada SM implementasi. Ini adalah seksi-section yang ada di KPI, ada 26 ini nanti itu. Nah, berikut ini hambatan yang terjadi pada saat itu, pada saat penerapan RCM itu, Pak.
yang paling utama karena pada dasarnya adalah kami kesulitan untuk mendapatkan data-data mengenai kegagalan, umur dari part-part itu, atau interval dari potential failure-nya atau PF-nya dan MTBF-nya. Ini sebenarnya untuk data-data ini kita harus tahu untuk menentukan durasi atau berapa setiap sekian lama atau sekian bulan atau sekian hari kita harus melakukan maintenance tadi. Ini berdasarkan data-data ini. Kemudian saat itu memang karena memang kita pada rata-rata masih baru untuk RCM-nya, sehingga kadang-kadang diskusinya itu panjang. Sehingga makanya durasi untuk satu analisa bisa lama karena salah satunya penyebabnya adalah ini. Masa diskusi yang masing-masing anggota ya berbeda karena memang masih baru dan inilah fungsi dari fasilitator, di mana dia bisa mengarahkan diskusi tersebut kembali lagi ke koridor RCM. Perlu diketahui bahwa untuk fasilitator ini tidak harus orang yang punya pengalaman di maintenance yang istilahnya yang hebat, Pak. Di KPI boleh kata salah satu fasilitatornya adalah dari operasi. Tim operasi bahkan dari PE, ada yang operasi itu. Jadi yang penting di sini fasilitator itu sebenarnya adalah yang tahu masalah RCM. Dia bisa memfasilitasi diskusi itu sesuai dengan ini. Jadi jangan berpikir yang jadi fasilitator ini harus orang-orang yang hebat di dalam maintenance, tidak. Ini kemudian beberapa gambarnya. Ini bahwa benefit, Pak, ini jelas dapat meningkatkan pengetahuan dan persepsi anggota tim tentang aset dan semua aspek mekanik, listrik, instrumentasi, kontrak dan sebagainya. Kemudian ada peningkatan kerja tim secara komunikasi antara operasi dan maintenance. Ada kemudian ini yang cukup penting juga, tas yang dihasilkan ini sudah istilahnya pada saat diskusi tadi juga diketahui oleh alasannya, baik oleh maintenance dan operasi. Sehingga kadang-kadang tim orang operasi itu kan kalau ngapain ini diginikan, mengapa digitukan gitu. Kadang-kadang sehingga dalam melakukan maintenance kan kadang-kadang ada istilahnya distensi atau hambat. Tapi dengan ini karena mereka ikut terlibat di dalam penentuan, sehingga mereka tahu, oh ini alasan ini kenapa, dan yang kita kadang-kadang tidak perlu istilahnya menjelaskan lebih lanjut. Jadi mereka sudah tahu dan otomatis bisa dijalankan. Nah, kemudian dalam membantu dan mulai tugas yang tidak sebelumnya. Dan ini juga dengan adanya RCM itu akhirnya kita mengaktifkan istilahnya historical rekaman data kerusakan peralatan itu lebih rinci. Karena tujuannya seperti di awal tadi kita kesulitan data-data itu ada, dengan ini diharapkan ini untuk dilakukan evaluasi untuk RCM mendatang. Dan berhasil menunjukkan bahwa pelatihan operator dan prosedur pemeliharaan, karena di RCM juga bukan hanya maintenance task, prosedur dan juga prosedur mulai training, kemudian prosedur pemeliharaan itu juga dibahas di dalam kaidah RCM itu. Dengan membantu dalam penentuan suku cadang. Tapi secara overall, secara general, kami dapat melihat bahwa sebelum RCM dan sesudah RCM itu adalah metode. Jadi boleh dikata sebelumnya kita tidak tahu kenapa ini dilakukan sih, kenapa itu harus ini, harus itu, harus itu. Tapi dengan RCM ini kita mengerti. Oh ini dilakukan untuk mencegah suatu kegagalan, ini dilakukan untuk ini. Kemudian jenis maintenance task-nya juga bervariasi. Karena di RCM ini pengenalannya tidak prediktif dan preventif, tapi ada on condition task, ada schedule restoration, ada juga schedule discharge untuk task-nya. Kemudian yang dari KPI sendiri, ini jumlah maintenance task-nya secara ini juga berubah. Ada sistem yang secara ini turun, ada juga yang bertambah. Jadi ada melalui perubahan yang jelas sebenarnya yang perubahan itu kita sebenarnya lebih efektif dengan RCM ini.
Karena sebenarnya di RCM nanti kalau diperlihatkan itu kita bisa melihat suatu critical item. Dengan kalau critical item otomatis kita harus melakukan task yang lebih di situ, lebih perhatian di situ, karena di barang penyusunannya RCM kelihatan critical atau tidak. Tetapi memang di KPI critical item ini boleh kata bukan diabaikan, cuma kita menganggap sama. Karena memang yang melakukan maintenance di KPI itu adalah internal kita sendiri. Jadi mau hari ini melakukan satu task, dua task, ya sama saja. Istilahnya kalau cost manpower-nya ya sama saja. Jumlah manpower itu dan itu. Jadi tidak ada perbedaan antara critical atau tidak. Di KPI memang kebijakan demikian, Pak. Di semua sama. Tapi mungkin untuk perusahaan-perusahaan yang maintenance-nya dikontrakkan, itu mungkin banyak benefit yang ini. Karena bisa saja, ini aja yang dilakukan maintenance, yang ini mungkin tidak. Karena memang tidak kritikal atau tidak mengganggu suatu sistemnya. Nah, berikut ini saya coba untuk apa sih urutan dari RCM itu, Pak? Sebelumnya smart. Di KPI, jadi terakhir kita melakukan RCM itu tahun 2010 dan implementasikan itu. Tetapi sejak itu kami tidak pernah lagi sebenarnya melakukan RCM secara besar-besaran. Secara besar-besaran kita dengan di awal tadi kita ngumpulin orang dan macam-macamnya. Tapi KPI terakhir kami melakukan RCM yang secara masif itu di tahun 2006 atau 2017, yaitu karena kami ada penambahan satu sistem baru. Kami ada satu sistem baru, yaitu kita harus mentransfer amonia juga ke tetangga. Ya, ada sistem baru, ya itulah di sistem itulah kita lakukan RCM baru. Kita ada penambahan sistem. Selama tidak ada penambahan sistem baru, kami tidak melakukan RCM lagi. Tapi kalau kecuali ada kegagalan suatu alat kemudian kita analisa, baru kita kembali lagi melihat metodenya. Dan ini nggak perlu rame-rame, biasanya tim kecil dilihat apakah failure kegagalan tadi itu sudah ada atau belum. Kalau tidak, kita tambahkan, terus kita lakukan RCM yang kecil, mini lah, itu secara ini. Jadi setiap ada penambahan task, istilahnya di KPI selalu memakai RCM saat ini. Tapi kita tidak lagi melakukan secara besar-besaran, karena hampir semuanya sudah ada tas-tasnya untuk semua sistem. Yang ada hanyalah kita saat ini melakukan evaluasi dari tas tersebut, kita lakukan evaluasi, terus kita sesuaikan lagi, atau kalau ada modifikasi peralatan, barulah kita lakukan RCM. Atau kalau ada alat baru yang berbeda dengan alat lama, atau penggantian yang berbeda, yaitu lakukan, tapi pada dasar hanya small team aja. Jadi kita lakukan. Ini definisi dari RCM itu sendiri, Pak, seperti yang tadi. Tapi kalau dari saya pendekatannya lebih cenderung bahwa RCM ini metode yang untuk mendapatkan suatu task. Dan ada step-stepnya. Kalau misalnya ada 7 pertanyaan yang di RCM. Nah, kalau kita bisa memenuhi 7 itu, barulah kita bisa, ini baru berdasarkan RCM. Ini beberapa terminologi. Ini ada failure mode yang biasanya nanti akan sering kalau kita lakukan analisa, ada penyebab kegagalan. Nah, kemudian di RCM itu kalau mungkin banyak orang predictive maintenance task dan preventive maintenance task. Tetapi kalau di RCM itu istilah kami adalah on condition atau condition based. Yang untuk preventive itu ada recondition atau replacement. Dilakukan recondition atau diperbaikin atau dilakukan penggantian. Itu istilah saja. Jadi di RCM kita tidak ada istilah predictive ataupun preventive, adanya on condition task, recondition task atau replacement task itu. Kemudian kami juga di RCM ada istilah failure finding. Ini untuk biasanya untuk kegagalan yang tersembunyi.
Jadi kita lakukan tes apakah fungsi tersebut atau fungsi dari alat itu sudah gagal atau belum. Itu kita lakukan failure finding test. Kemudian ada redesign dan no schedule maintenance atau run to failure. Untuk no schedule maintenance kadang-kadang lupa bahwa ini nggak perlu di maintenance berarti free. Enggak demikian. Seharusnya pada saat kita lakukan no schedule maintenance, kita juga harus melihat spare part kita ada tidak untuk alat ini. Karena pada saat kita sudah memilih untuk no schedule maintenance atau run to failure, pada saat failure harus secepatnya dilakukan penggantian atau perbaikan sehingga downtime-nya berkurang. Jadi dengan no schedule maintenance juga harus diikuti manajemen spare part-nya yang baik gitu, Pak. Untuk redesign ini biasanya untuk sistem di mana kalau biasanya digunakan untuk sistem-sistem yang kita tidak bisa melakukan maintenance atau no schedule maintenance. Tetapi jika kita tidak melakukan, jika dia gagal, ada akibatnya terhadap safety dan improvement. Ini tidak bisa dibiarkan. Biasanya harus dilakukan redesign baik dari sistemnya atau modifikasi dari peralatan tersebut. Nah, inilah 7 dasar pertanyaan dari suatu untuk RCM yang biasanya ini kalau kita ini waktu itu saya belajarnya kalau kita memenuhi 7 pertanyaan atau mengikuti step by step dari question ke pertanyaan-pertanyaan ini, maka itulah yang bisa disebut sebagai analisa RCM. Yang pertama adalah fungsi dari fungsi. Jadi fungsi ini meliputi aset itu atau equipment itu fungsinya itu apa. Jadi sebelum melakukan RCM kita harus mendefinisikan fungsi dari alat atau kalau di KP tadi saya sebut pendekatan di sistem. Sistemnya itu apa? Fungsi dari sistem ini sebenarnya apa? Di dalam penentuan fungsi itu harus ada standar kinerja. Itu yang paling penting. Ya maksudnya standar kinerja. Sebagai contoh kalau pompa, ini memompa dengan pressure sekian kilogram per sentimeter persegi. Harus ada parameter ini, yaitu yang disebut standar. Kemudian harus ada istilah konteks operasi saat itu. Maksudnya konteks operasional satu, ya pada saat ini pompa ini kita butuhkan untuk memompa dengan pressure 7. Mungkin 3 tahun lagi kita tidak butuh 7, mungkin 10 kilo. Nah, kalau udah perubahan itu mau nggak mau ya kita melakukan perubahan di RCM-nya. Karena fungsinya sudah berubah. Karena awalnya hanya untuk 7, tetapi ini menjadi 10 gitu Pak. Contoh sederhananya fungsinya. Jadi yang penting harus ada standar kinerja yang diharapkan. Pertanyaan kedua adalah functional failure, kegagalan dari fungsi tersebut. Jadi istilahnya aset atau peralatan tersebut tidak dapat memenuhi standar kinerja. Di dalam penentuan functional failure ini kadang-kadang tidak hanya 1, bisa 2 ataupun 3. Yang pertama seperti tadi sebagai contoh mungkin pompa tadi, pompa tidak bisa, pertama mungkin kegagalan tidak bisa memompa sama sekali, jadi betul-betul tidak bisa mengalirkan fluida di dalam itu, tidak bisa memompa fluidanya. Atau kegagalan kedua bisa dianggap bisa memompa tetapi tidak sampai 7 kilo, mungkin 6 atau 5, itu juga bisa disebut kegagalan dari fungsi tersebut. Jadi dalam mendefinisikan dari fungsinya, terus ada kegagalan apa sih itu. Jadi kegagalan tidak bisa saja ada lagi 2 atau 3. Jadi tidak harus 1 kegagalan dari fungsi itu. Di sini peran serta dari fasilitator kembali untuk menggali dari anggota tersebut. Kemudian yang pertama adalah failure mode. Ini adalah apa sih kejadian-kejadian yang memungkinkan fungsi tersebut tidak bisa sesuai fungsinya atau function failure-nya tadi apa aja sih? Keadaan yang jadi itu. Jadi ini seumpama pompa tadi nggak bisa memompa karena mungkin impeller-nya sudah ini atau apa. Itulah semua didefinisikan atau di state di dalam failure mode tersebut. Itu.
Pertanyaan kedua adalah failure effect dari kegagalan ini. Nah, ini sebenarnya dalam suatu proses analisa RCM, failure effect ini yang boleh kata sangat istilahnya penting tapi juga membosankan. Dalam disebut penting karena hampir semuanya harus dijabarkan di sini. Karena ini yang dipakai dasar untuk menganalisa, untuk mendapatkan maintenance itu berdasarkan failure effect ini. Jadi harus dijabarkan itu. Mengapa bosan? Karena kita harus betul-betul menjabarkan dan menuliskan di dalam worksheet itu betul-betul sejelas-jelasnya, dan kadang-kadang ya kalau ini yang ngetik karena banyak di situ. Tetapi yang paling penting di dalam menuliskan ini itu kita harus bisa menggambarkan apakah efek kegagalan tersebut nyata, gitu. Nyata, maksudnya sampai pompa tadi nggak bisa pompa akibatnya ada alarm, itu nyata karena ada alarm. Jadi orang operator atau apapun tahu, oh ya ada alarm, berarti pompanya ini gagal. Ya. Nah, itu harus di dalam failure effect itu harus terstate itu bahwa itu nyata. Kemudian apakah di failure effect itu mengakibatkan mengancam safety, aspek safety, atau aspek lingkungan, ataukah ada di produksi atau operasi, itu juga harus di state di dalam failure effect itu. Karena nanti kalau di-trace dari belakang, kenapa kamu menentukan ini? Oh ini loh, karena di failure effect-nya ada masalah keselamatan. Terus kerusakan fisiknya apa, juga disebabkan oleh yang tersebut, apa yang dikatakan untuk memperbaiki kegagalan tersebut juga harus disebutkan. Karena nah, itu untuk menentukan biasanya cost atau worth it atau tidak suatu maintenance itu dilakukan. Jadi harus dilakukan perbaikannya itu berapa lama, berapa biayanya, seharusnya dijelaskan di dalam failure effect ini. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya adalah apakah failure konsekuensi kegagalan tersebut tersembunyi atau tidak, yaitu tadi hidden atau istilahnya kalau hidden failure atau tidak. Karena kalau hidden failure akan berbeda untuk pendekatannya nantinya. Terus ada konsekuensi keselamatan atau lingkungan, karena ada hubungannya, ada konsekuensi operasional dan konsekuensi non operasional. Itu harus itu ada konsekuensi kegagalan. Itu ada untuk menjawab pertanyaan. Nah, kemudian ini adalah proaktivitas dimana untuk mengatasi konsekuensi tadi. Nah, di sini dalam fase tersebut sebenarnya ada condition task, sebagai restorasi, dan disabilitas. Sebagai contoh, seumpama pompa tadi tidak bisa melakukan pompa karena apa? Oh, karena bearingnya jam atau apa? Jam seumpama, ya, jam. Nah, ini di sinilah ada pertanyaan-pertanyaan sebenarnya untuk sampai mendapatkan ini harus diapakan gitu. Itu ada sebenarnya apakah ada tanda-tanda sih untuk saat sebelum jam itu, kalau ada apa tandanya, ini apa. Nah, dari situlah nanti sebenarnya ada banyak pertanyaan, dari situ baru bisa ditentukan, oh ini bisa dilakukan condition task, oh ini bisa restorasi atau discharge gitu. Nah, ini jika dari proaktif tadi tidak, ya cuma dari pertanyaan tadi itu ternyata tetap nggak bisa dilakukan itu, ya mungkin harus diambil salah satu istilah yang ada di SPD protection, ada failure finding, redesign, dan no schedule maintenance. Apakah ini bisa atau tidak? Untuk redesign ini wajib untuk jika ada konsekuensi keselamatan dan lingkungan, karena kita tidak bisa membiarkan alat itu gagal dan akibatnya adalah konsekuensinya muncul. Nah, ini saya coba untuk memberi sampel contoh sederhana dalam satu melakukan RCM di sistem kami. Saya mengambil contoh ini untuk CO2 removal di salah satu sistem di KPI. Dari CO2 removal ini adalah menerima proses gas yang dari proses sebelumnya. Di proses berikutnya ada proses HTS LTS kalau nggak salah. HTS LTS
itu kemudian masuk ke CO2 removal, karena dari namanya pun CO2 removal, berarti otomatis gas yang sebelum waktu masuk itu banyak mengandung CO2. Nah, karena di proses kami, secara proses ada ini, karena proses kami boleh katakan memakai gas alam CH4, kemudian dilakukan di reformer itu di istilah dipecah jadi C dan A, kemudian di reaksi darah akan kita unsurnya amonia NH3 sebanyak mungkin mengambil hidrogen. Nah, untuk C-nya dari CH4 kemudian itu direaksikan menjadi CO2. Ya. Nah, setelah mengapa dirubah dari CO2 itu nanti akan supaya bisa dilepas di udara. Di proses CO2 removal ini itulah mengambil CO2 yang dari gas tersebut kita ambil untuk dilepas di udara. Pengambilannya itu menggunakan MDS solution secara proses, ya mohon maaf saya kurang tahu karena ini baik yang diambil di MDS solution. Kemudian keluaran dari CO2 removal ini ada quality, ada targetnya itu CO2 yang diperbolehkan lolos ada 0,007% yang diperbolehkan gitu, atau ini dengan volume sekian. Inilah yang menjadi istilahnya fungsi dari CO2 removal dalam penentuan RCM. Nah, pertanyaan pertama adalah fungsinya apa? Nah, ini bisa kita state adalah fungsi dari CO2 removal adalah untuk memasuk gas bersih dengan CO2 slip dengan kualitas maksimum yang diizinkan adalah 0,07% dari CO2 dengan pasukan gas umpan yang di depan adalah maksimum 43 nanometer kubik per hour. Mengapa tidak boleh lebih dari 0,07? Itu akan memengaruhi proses selanjutnya. Selanjutnya adalah proses metanator, nanti akan membuat katalisnya kalau nggak salah. Proses katalisnya akan terbakar atau karena itu racun bagi katalisnya kalau CO2 lebih dari ambang batas. Itu adalah fungsinya. Kemudian function failure-nya itu kita bisa bikin jadi dua macam. Tidak dapat memasuk gas bersih CO2 slip sama sekali, atau yang kedua dapat tetapi kualitasnya lebih besar, itu juga dianggap gagal. Nah, failure mode-nya apa? Nah, di dalam sistem CO2 removal ini ada salah satu pompa, ada B302 ini adalah yang memompakan MDA tadi, Pak, untuk MDA. Nah, kita failure mode-nya itu adalah dia tidak dapat memompa dikarenakan zona bearing-nya rusak. Mengapa zona bearing rusak? Karena nomor wear. Itu adalah failure mode-nya. Itu yang jadi. Kemudian failure efeknya apa? Akibat dari pompa 302 tadi failure. Akibatnya otomatis pasti stop. Gagal pompa di stop. Akibatnya flow MDA-nya akan turun. Kemudian akan men-trigger alarm, kemudian jika tetap turun maka akan bisa men-trigger auto start dari pompa 302 berikutnya yang standby ini. Nah, jika pompa 302 tersebut berhasil start, maka boleh kata bisa menggantikan fungsi 302A tadi dan otomatis flow tersebut akan kembali ke normal. Nah, itulah efeknya, sehingga efeknya di sini terlihat bahwa sebenarnya secara operasional tidak ada karena bisa tergantikan. Ini bisa terlihat. Dan kedua, apakah kejadian gagalnya pompa itu nyata? Iya nyata. Kenapa? Ada muncul alarm. Makanya itu perlu di dalam failure effect perlu di state atau ditulis secara jelas di situ. Nah, failure konsekuensinya, apakah pertanyaan, adakah failure yang tersembunyi? Boleh kata tidak. Kenapa? Karena begitu gagal ada alarm, jadi operator tahu, oh, pompanya gagal ini. Kemudian ada safety konsekuensinya, sepertinya tidak ada, karena tidak ada kecuali kalau gagal terus MDA-nya menjadi tumpah dan macam-macam, ada isu environment ataupun safety kalau mengenai manusia. Tapi di dalam kasus ini tidak ada, jadi boleh kata operasional konsekuensinya
Secara operasional mungkin tidak ada karena bisa kembali, tetapi mungkin ada efek, yaitu pada awal mungkin terjadi istilahnya guncangan secara ini guncangan, karena otomatis begitu tiba-tiba berkurang pasti ada sedikit kenaikan CO2 slip-nya. Pertanyaan, apakah dapatkah proaktivitas juga untuk mengantisipasi konsekuensinya? Nah, itu ada pertanyaan. Apakah pompa 302A gagal karena bearing fail ini ada istilahnya ada yang bisa kita tangkap tanda-tandanya? Oh, ada. Apa tanda-tandanya kalau mulai bearing itu fail atau ini? Oh, mungkin ada tanda yaitu kenaikan vibrasi. Vibrasinya mungkin mulai naik sebelum dia betul-betul fail atau jam stop itu dari ini. Nah, pertanyaan berikutnya sebelum menentukan on condition atau apa tadi, ada pertanyaan karena apakah tanda-tanda itu konstan? Maksudnya kalau memang mulai rusak atau mulai itu ya memang ada vibrasi muncul. Maksudnya konstan, pasti kalau dia mulai rusak pasti muncul vibrasi. Nah, karena pasti muncul itu barulah kita bisa nggak vibrasi itu ditangkap? Sebelum bisa. Nah, pertanyaan berikutnya, mulai dari muncul titik awal kenaikan vibrasi sampai dia fail itu butuh berapa lama? Inilah yang kadang-kadang susah. Menurutnya ini yang disebut PF interval tersebut itu. Ini bagi yang hambatan-hambatan waktu kami dulu ini susah. Biasanya kami kadang-kadang ya istilahnya udahlah kita lakukan 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali. Ini sebagai contoh kita lakukan 6 bulan sekali. Jadi setiap 6 bulan sekali atau 3 bulan sekali kita lakukan pengukuran vibrasi itu. Nah, karena sudah bisa ditangkap dengan proaktivitas, maka untuk yang lainnya tidak diperlukan, value finding tidak perlu, reduction juga tidak perlu, dan juga karena memang bisa dilakukan. Dari hasil itu semua, kemudian dibawa ke dalam worksheet. Dalam worksheet ini ditentukan periodenya, kemudian metodologinya, kemudian juga siapa yang harus melakukan. Ya, itulah ya Pak yang bisa saya sharing untuk sore hari ini mengenai penerapan RCM di PT Kaltim Listrik. Kami minta maaf kalau memang ada yang ada. Terima kasih Pak, saya kembalikan ke Pak Edi. Baik, terima kasih Pak Budi atas penyampaian materinya yang sangat rinci, yang luar biasa. Kita lanjutkan dengan pertanyaan yang di chat sudah sangat banyak ini Pak. Yang pertama dari Pak Arya Budi ya. Saat ini tempat saya bekerja sedang melakukan maintenance optimization dengan subjek optimasi man hours dan cost. Kira-kira milestone yang ideal seperti apa, Pak? Silakan, Pak Budi. Jadi konsultan nih. Apa? Maksudnya gimana ini? Sorry Pak. Ya, ini ada dari Pak Arya Budi ini ada program maintenance optimization, subjeknya optimasi man hours dan cost. Nah, untuk kasus seperti ini milestone yang ideal seperti apa? Sebenarnya hampir sama dengan KPI ya. Kalau saya sharing aja Pak. Pada saat kita MIP itu salah satunya adalah program untuk itu juga Pak. Jadi waktu itu kami memang kita potret pada kondisinya. Jadi waktu itu kita potret juga antara jumlah manpower, jumlah cost maintenance, kemudian juga terhadap kegiatannya. Dan waktu itu kita ambil contoh itu juga. Oh ternyata ada istilahnya ada apa ya? Ada ruang untuk itu. Sehingga kami melakukan RCM, makanya pendekatan di sisi kami salah satunya tidak ada kritikal dan tidak ada kritikal dan non kritikal karena memang dari kami memang ada ada peluang untuk melakukan itu. Kalau milestone untuk melakukan itu ya saya juga dalam artian ya memang kita harus memotret ini dulu apakah antara biaya dengan manpower kita gitu. Ya, kira itu. Ya, berikutnya dari Pak Pandu Santoso. Izin bertanya,
RCM merupakan metode untuk bisa memprediksi umur pakai plan tersebut, di mana desain pabrik misalnya 25 tahun. Jadi, apakah pabrik tersebut bisa mencapai pada umur pakainya? Mohon pencerahannya. Kalau menurut saya nih Pak, sebenarnya pabrik itu tidak ada umur. Karena selama kita bisa maintain itu, otomatis dia akan terus-menerus bisa bekerja. Jadi kalau, oh ini plat ini rusak ya kita ganti, otomatis kan kita baru lagi. Yang ada mungkin adalah kalau umur dihubungkan dengan efisiensi mungkin. Jadi mungkin semakin tua tidak efisien, tapi kalau umur dalam artian kemudian tidak bisa dipakai, sepertinya tidak. Karena di dalam RCM itu kalau, oh ini sudah restorasi, oh ini umurnya, anggap aja piring ini, anggap aja Pak ini contoh, suatu diapram sama diapram ini setelah 5 tahun akan rusak. Begitu kita ganti, otomatis kan bertambah lagi umurnya 5 tahun. Begitu kita tahu lagi 5 tahun lagi, kita ganti tambah lagi 5 tahun. Tapi pertanyaannya apakah menjadi efisien atau tidak, itu yang lain. Ini menurut saya. Jadi kalau umur sepertinya tidak. Selama kita bisa maintain, kita melakukan penggantian, selalu bisa berpanjang. Tapi efisien atau tidak, itu pertanyaan yang berbeda. Gitu loh. Jadi bisa saja kita memperpanjang umur, tapi mungkin saja menjadi dia tertentu tidak efisien. Gitu. Ini menurut saya. Ya. Berikutnya Pak Arya Budi lagi. Implementasi RCM di KPI background-nya apa ya? Kalau dari kami, seperti yang tadi saya background-nya pertama kali adalah memang kami di waktu awal pabrik berdiri, ya seperti saya bilang tadi, kita itu melakukan maintenance itu berdasarkan istilahnya katanya, Pak. Jadi karena memang ada beberapa karyawan kami yang senior itu, mereka membawa dari pabrik lain waktu dia bekerja di sana. Kalau di sana ini dilakukan ini loh, kalau di sana ini loh, ini loh. Sehingga dari situlah, ya, kalau orang ini paman semua nggak kerja lagi kan kita juga bingung ngapain gitu. Makanya itulah dari background itu ada background yang copy paste dan macam-macam, itu mulailah kita lakukan metode RCM supaya kita lebih terarah sebenarnya Pak, bahwa kita melakukan maintenance ini benar untuk menanggulangi failure mood yang terjadi. Bukan hanya istilahnya katanya, tapi kita memang melakukan metode, oh ini betul, ini untuk ini, sehingga berikut untuk tidak tergantung pada manpower tersebut, tapi kalau semua orang bisa melakukan RCM, ya kita bisa melakukan tas-tas berikutnya untuk peralatan yang baru. Gitu. Itu background dari kami sebenarnya. Baik, berikutnya dari Pak Suwardin, Islam. Maintenance RCM skala waktunya setiap berapa tahun? Sebenarnya tidak ada skala tahun. Sebagai contoh ya, di KPI ini seperti yang tadi saya sampaikan, kami betul-betul terakhir melakukan RCM secara besar-besar itu adalah 2010. Tetapi yang ada kita harus melakukan review terhadap hasil-hasil tes. Dan itu dilakukan setiap tahun, ada di kami ada departemen tersendiri yaitu technical support, itu yang melakukan review. Apakah tas-tas itu masih sesuai atau tidak, itu dia akan melihat terus dan terus. Jika sudah mulai, oh ini ternyata hasil dan ininya tidak sesuai, barulah dilakukan adjustment lagi Pak. Adjustment juga melakukan metode. Gitu. Tapi ini pendekatan di KPI, jadi tidak ada istilahnya harus setiap 5 tahun sekali kita lakukan, tidak. Tapi harusnya sih memang setiap itu kan ada periodik ya. Ini dilakukan sekian kali, maksudnya pengukuran vibrasi setiap 6 bulan sekali. Nah, begitu data itu masuk, ya dievaluasi, disesuaikan. 6 bulan lagi masuk, disesuaikan, dievaluasi, disesuaikan. Maksudnya apakah masih sesuai atau tidak. Gitu. Jadi setiap data dilakukan validasi, dan kemudian kalau memang perlu dievaluasi, dilakukan evaluasi. Gitu. Baik, berikutnya dari Pak Muhammad Ilyas. Bagaimana dengan sistem maintenance plan yang sebelumnya sudah ada dan kita hendak menerapkan RCM? Apa memungkinkan? Karena mungkin banyak yang tidak relevan dengan analisa RCM. Kalau plan baru mungkin lebih mudah karena sistem maintenance dibangun dari nol.
Sama seperti yang kami lakukan. Sebenarnya pada awal kan kami sudah punya Pak maintenance plan. Kemudian di tahun 2007 kita melakukan RC. Pada saat itu, ya kita saya bilang tadi kita running 2 sistem. Pada saat semuanya kita matikan yang lama. Otomatis pada saat kita melakukan RCM, kita harus tahu. Maksudnya, ini ada preventif ini, ada pekerjaan tas ini. Sebenarnya tas ini apa? Nah itu di dalam tim itu ya harus disebutkan, Pak. Untuk menghindari jangan sampai kita istilahnya apa ya, miss dalam melakukan kita matikan sistem itu, tetapi ternyata itu penting. Tapi karena memang kita tidak tahu, maka kita matikan, jangan sampai. Untuk itu ya tetap di tas-tas yang tidak ada di RCM itu tetap dibahas, harus dibahas. Oh memang nggak penting, sudah bisa terwakili dengan tas RCM. Oh ini masih perlu, kalau masih perlu kita harus lihat ada nggak failure mode-nya untuk itu. Jadi tidak otomatis langsung diganti total, tapi harus dilihat satu persatu. Itu yang kami lakukan di waktu 2007 sampai 2010. Baik, berikutnya Pak Joni Hendra Tarigan dari Star Energy. Failure finding di KPI dilakukan oleh bagian apa, Pak? Maintenance atau operasi? Tergantung, Pak, saya bilang. Makanya di dalam tas akhir, proses tas akhir itu siapa yang melakukan. Kalau failure finding untuk usumpama, anggap aja ini failure finding untuk pompa yang standby. Kami sekarang ini punya sejak RCM itu ada ada strategi kalau ada 2 pompa itu yang running pas satu standby satu running, itu yang running satu terus, yang A terus itu. Nah untuk failure finding ini untuk running test, yang failure kan dijalankan dia bisa pompa apa tidak, itu tanggung jawab yang lakukan operasi yang kebetulan ini. Tapi ada peralatan lain failure finding mungkin orang maintenance yang melakukan. Jadi tergantung alatnya. Jadi dia harus operasi, tidak harus maintenance. Bisa juga join, Pak. Itu yang ada. Baik, berikutnya dari Pak Abi S. Pamungkas. Dalam penerapan RCM, apakah juga memperhatikan keandalan equipment? Kalau iya, menggunakan metode apa dalam perhitungannya? Terima kasih. Kami untuk keandalan memang jujur aja sampai saat ini kami masih untuk menghitungnya, kami masih mencari istilahnya formula, Pak. Memang ini salah satu PR kami, karena kami sebenarnya ingin tahu sebenarnya kehandalan dalam nilai kan harus ada nilainya, itu yang agak susah. Tapi memang seharusnya memang ada untuk nilai itu. Dan untuk saat ini kami tidak melakukan. Baik, berikutnya dari Pak Joni Indra Tarigan lagi ya. Bagaimana KPI memadukan RCM dan RBI untuk fixed equipment piping pressure vessels? Keduanya RCM dan RBI sama-sama berbicara risk. Saat memadukan RCM dan RBI, risk yang dijadikan acuan apakah RBI atau RCM? Kalau KPI mengambil kebijakan untuk equipment yang itu memakai RBI. Jadi sebelum memang RBI kami baru tahun 2015-16 itu sebelumnya memang pakai RCM semua. Begitu ada RBI yang tas-tas yang berhubungan dengan equipment tadi itu kita tarik, kita analisa, kita bawa ke RBI, kemudian kita untuk berikutnya kita pakai RBI untuk equipment yang tadi. Jadi tidak memakai RCM di sini. Jadi untuk materi risk-nya yang kita pakai adalah risk RBI. Baik, berikutnya Pak Sukamto Agung. Software atau aplikasi apa yang dipakai untuk menjalankan RCM? Kalau sebenarnya RCM ini, kita sih memang ada software waktu itu dari konsultan. Tetapi secara ini, karena itu hanya berupa sheet decision, itu sebenarnya bisa memakai Excel, Mbak. Sebenarnya tidak ada software khusus. Software yang dari konsultan kami itu pun hanya dalam bentuk sheet-sheet aja, kayak kolom-kolom Excel aja. Cuma setelah ini apa gitu. Tapi sebenarnya tidak ada software khusus untuk RCM. Untuk mendapatkan tasnya, Pak ya, tidak ada software khusus. Baik, berikutnya dari Pak Meyanto Eko Sulistyo. Apakah ada tingkatan pada
RCM training ini training. 1 level manajemen, 2 level SPT, engineer, supervisor, MTN, operasi, maintenance ya mungkin, maintenance, operasi, PI, SAE, level teknisi, maintenance, operasi, SAE. Mohon penjelasannya, terima kasih. Kalau waktu itu kami hanya membedakan yang level manajemen dan non-manajemen istilahnya. Yang operasi, maintenance, dan itu sama. Trainingnya sama, durasi trainingnya juga sama, ininya sama. Hanya untuk manajemen aja berbeda karena manajemen lebih untuk apa sih RCM ini, kegunaannya apa dan apa itu. Lebih supaya oh ya deh cocok ini itu sebenarnya. Tapi kalau yang tadi yang di non manajemen yang superintendent, supervisor itu lebih cenderung ya teknisnya sama, mau operasi, maintenance itu sama. Karena di sini tidak belajar untuk pengetahuan ini kegagalannya apa, tidak. Kalau itu pasti kalau orang mekanik tahu masalah pompa, instrumen tahu masalah kontrol valve, itu pasti. Tapi di RCM ini tidak belajar untuk itu, tapi belajar tadi koridor pertanyaan 1, pertanyaan 2, pertanyaan 3 itu mempelajari itu. Jadi tidak ada perbedaan antara operasi, maintenance untuk RCM-nya. Baik, berikutnya Pak Eko Sulistyo, ini yang lain lagi nih sepertinya. Mohon tipsnya untuk close gap data reliability yang sulit didapat, seperti tingkat kegagalan, MTBF, dan umur interval PF, terutama untuk equipment yang aging, serta adakah sistem atau software yang digunakan oleh perusahaan Bapak. Terima kasih dan salam sehat. Kami waktu saat itu pakai mungkin dihitung manual salah satu pakai Oreda ya. Oreda itu juga ada, kita ambil dari data Oreda itu. Kita kadang-kadang juga berdasarkan 5 tahun yang ada itu kayak kita ambil dulu, atau biasanya kita ambil angka aman, kemudian baru nanti kita perbaiki sambil jalan. Sebenarnya kemarin waktu itu untuk mengatasi bahwa kesulitan kami untuk menentukan tadi MTBF, kemarin. Baik, berikutnya Pak Prihatmoko, apakah ada pertimbangan kos dalam melaksanakan RCM? Maksudnya dalam pelaksanaan RCM dibuat juga stratifikasi biayanya. Oh pasti Pak, ada waktu itu ada beberapa kos yang kita menjadi pertimbangan, karena di awal pasti ada perubahan tas, ada jumlah dan macam-macam, itu pasti ada kosnya pada awal, dan termasuk untuk training barang itu kan ada cost. Baik, berikutnya dari Pak Joni Hendra Tarigan lagi. Di KPI, apakah failure history dicatat pada sistem yang berbeda dengan RCM? Misal, failure history tercatat di SAP, sedangkan RCM sistem hanya menerima inputan saja, tidak merekam history. Untuk historical kami pakai Avantis, Pak. Kami historical dicatat di situ, gitu. Tapi di satu sisi memang ada secara manual juga ada yang dicatat. Gitu. RCM memang terpisah dari CMMS itu. Baik, berikutnya dari Pak I Ketutwarsa. Apakah RCM ini lebih ke maintenance rutin yang dikerjakan oleh maintenance area dari failure ringan sampai dengan berat? Atau ada hal lain seperti TE yang terschedule? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Sorry Pak, maaf Pak. Ini, apakah RCM ini lebih ke maintenance rutin yang dikerjakan oleh maintenance area dari failure ringan sampai berat? Atau ada hal lain seperti TE ya, mungkin turnaround ya, ini overhaul yang terschedule? Mohon penjelasannya. RCM ini untuk menentukan tas, Pak. Mau berat, mau ringan, semua ada tasnya. Nah, tinggal nanti di situ ini dilakukan oleh siapa? Ataukah dilakukan, kalau sebenarnya contoh pabrik kami itu kan running terus 24 jam sampai 1 tahun. Nah, kalau memang, ini nggak bisa, bisanya saat TA, nah itu waktunya aja ditentukan di situ di worksheet yang terakhir,
untuk melakukan ini saat pabrik shutdown dalam kurung mungkin turnaround gitu. Jadi mau tidak ada pembagian, maksudnya ini khusus berat pakai RCM, kalau ringan tidak, enggak. Semuanya kami memakai RCM. Baik, berikutnya dari Pak Bambang Rustianto, BPPT. Apa ini seperti machine learning yang diterapkan pada maintenance ya? Machine learning. Maksudnya gimana? Saya kurang machine Ya, learning. ini mungkin ada pembelajaran yang mungkin diimplementasikan ke komputer gitu kan, mungkin dari Sebenarnya kalau RCM itu Pak lebih ke ini ya. Jadi kalau pengalaman saya dulu illustrator, kemudian tadi ada filer function, terus filer mode-nya apa. Kemudian disitulah pinternya fasilitator menggali dari tim. Tapi sebenarnya memang sebaiknya tim ini untuk yang orang maintenance yang ahli musiknya itu memang harusnya pengalaman supaya dia memang tahu pernah gagal ini pernah. Nah, cuma hanya perlu kita gali, kita tanya ini, kemudian kita istilahnya bukan disesuaikan ya, mengikuti aturan RCM gitu. Tapi kalau timnya itu dari orang maintenance-nya itu masih fresh, ya memang akan mendapatkan yang failure mode dangkal istilahnya, tidak sampai bisa mencakup banyak. Tapi memang harus ada yang istilahnya berpengalaman, sudah punya pengalaman untuk itu. Dan itu juga bisa mengambil dari, kalau pabrik itu sudah berjalan 5 tahun atau berapa tahun, kita juga bisa berjalan, bisa mengambil data-data yang sudah ada. Oh, ini pernah rusak 2 tahun, 3 tahun, itu juga bisa diambil sebagai itu tadi penentuan durasi periodically-nya juga bisa diambil. Baik, berikutnya dari Pak Gunawan Cahyadi. Apa yang dilakukan KPI untuk maintenance sebelum tahun 2000 dan sebelum tahun 2007 dan antara 2007-2011 serta sesudah RCM implementation? Apa maintenance aset di KPI jadi lebih mudah dilakukan setelah RCM use ini atau malah lebih merepotkan? Sebenarnya secara overall setelah RCM ini lebih terarah ininya metode pengaset maintenance task-nya. Kalau sebelumnya antara 2007 sampai implementasi kami running double. Jadi betul-betul pakai tas lama dan tas baru. Itu betul-betul di tiga tahun itu merupakan istilahnya tim maintenance khususnya itu memang kerja jadi 2 kali, karena pernah juga ada kejadian hari ini mendapatkan tas yang lama untuk melakukan apa di alat ini, 2 hari kemudian dapat tas RCM yang sama untuk alat yang itu juga pernah terjadi, karena memang saat itu betul-betul kita running dua sistem. Setelah itu kita stop, setelah ini oke, kita berhentikan yang sistem lama, kita memakai semua tas dari RCM. Baik, berikutnya, seberapa besar benefit yang diperoleh KPI setelah menggunakan RCM ini, tangible dan intangible? Kalau tangible yang terkena itu jelas yang seperti tadi, secara general kami dapatkan metode yang baru, semua orang mengerti akan ini dan merasa sebenarnya dapat tas baru, kemudian kita bisa menentukan kritikalnya dan ini. Yang intangible-nya secara sadar itu tanggung jawab maintenance itu boleh kata ke semuanya. Gitu. Karena di dalam tas itu pun tidak harus maintenance yang melakukan. Dulu safety nggak ada, tapi dengan RCM itu ada, tiba-tiba safety itu ada tas tersendiri untuk melakukan ini, melakukan itu. Operasi juga sama. Termasuk tim proses engineer kami itu juga ada tasnya. Tanpa sadar memang menjadi ya istilahnya rasa memiliki dan itunya menjadi tinggi. Baik, berikutnya apakah bisa diberi contoh real di KPI bagaimana RCM ini bermanfaat banget dalam menangani berbagai bentuk kemungkinan insiden, accident dan sebagainya?
Kalau saya sih bicara mungkin dari tasnya sih Pak, beberapa tas yang ini contoh kami sebelumnya ya, contoh seperti kayak filter ya Pak. Untuk filter mungkin filter oli, filter udara itu biasanya orang-orang memakai preventifnya atau melakukan itunya penggantian atau apa berdasarkan delta pressure semua. Kalau delta pressure naik berarti kotor harus diganti. Nah, tetapi di RCM ini kami menemukan suatu failure mode lain, yaitu bagaimana kalau filter itu misalnya lubang, berlubang ya. Nah, kalau lubang itu kejadian di kami ada. Ya kalau lubang pasti otomatis itu nggak ada delta pressure karena kan tidak ada hambatan dan itu menjadi lebih bahaya karena memang kotorannya bisa masuk dan itu salah satu kami pernah mengalami dan kita lakukan. Oh ternyata memang nggak ada delta pressure, memang lubang memang akhirnya kita lakukan gantian. Itu mungkin salah satu contoh yang pernah terjadi di yang. Berikutnya, mengapa RCM mengadop hanya 7 questions? Apa dianggap sudah sempurna dapat mengantisipasi berbagai bentuk risiko di KPI? 7 question itu adalah metode RCM-nya, Pak. Maksudnya RCM-nya itu ya ada 7 itu gitu loh, Pak. Jadi bukan ini untuk KPI jadi 7, bukan. Jadi kami memang mengadop RCM yang dari John Mowbray ini itu memang tahapan ada 7 itu, bukan karena KPI jadi 7 atau nanti di perusahaan jadi 5, bukan demikian. Memang untuk melakukan RCM itu harus melalui 7 step atau 7 pertanyaan itu. Baik, berikutnya Pak Arya Budi ya, untuk penentuan frekuensi tas berdasarkan apakah berdasarkan rekomendasi vendor? Waktu menganalisa kita gabung, Pak. Jadi rekomendasi vendor jadi perhatian, juga berdasarkan pengalaman juga perhatian. Jadi nanti ya, kalau memang kita nggak punya pengalaman, lebih aman kita memakai rekomendasi dari vendor biasanya gitu. Tapi kalau sudah ada pengalaman kita pakai yang. Baik, berikutnya dari Pak Priyatmoko, apakah ada evaluasi untuk RCM ini yang digunakan misalkan dianggap malah menambah masalah dibandingkan menyelesaikan masalah? Dulu di awal-awal itu memang ya namanya juga metode baru pasti ada ini. Karena kadang-kadang kenapa sih harus dilakukan ini? Kenapa ini? Kita kadang-kadang gitu, Pak. Tapi dengan apa ya, dengan pendekatan, dengan penjelasan lama-lama ya bisa menerima. Karena contoh orang safety dulu nggak perlu untuk melakukan ini. Kenapa? Gara-gara ini saya harus melakukan gitu. Ada tas-tas tertentu yang harus dilakukan. Tapi dengan ini karena ini dan ini ya akhirnya ya memang istilahnya bisa menerima. Memang di awal-awal memang ada sesuatu yang jadi istilahnya menimbulkan masalah istilahnya. Ya, baik. Dari Pak Gunawan Cahyadi lagi. Seberapa besar dampak implikasi dengan digunakannya RCM terhadap organisasi dan manajemen KPI? Misalkan pengurangan karyawan, ya, perumahan, PHK dan lain-lain. Oh tidak ada Pak, tidak ada pengurangan atau apa. Karena sebelum melakukan ini seperti ini ada pemotretan yang di fase 1. Sudah kita ini, makanya tadi memang saya tidak menyinggung untuk fase 1 sebenarnya apa yang ada. Itulah sebenarnya dasar dari penerapan RCM. Di awal itu sudah kita lihat di organisasinya dulu sebenarnya. Jadi tidak ada pengurangan. Berikutnya dari Pak Pandu Santoso. RCM merupakan metode dari paparannya ada beberapa pertanyaan. Ya, pertanyaan yang mirip konsep HAZID dan HAZOP pada awal saat desain proyek. Mohon pencerahan bedanya dengan RCM. Kalau setahu saya HAZOP itu untuk apa ya, kelayakan dari suatu desain. Menurut ini saya. Sedangkan kalau RCM lebih cenderung ini sudah ada alat, ini harus diapain untuk di-maintain sebenarnya. Nah untuk penentuan tadi sebenarnya mirip. HAZOP kan juga menggunakan node, lingkaran node-nya. Kita juga sama. Kita dalam menentukan ini ada batasan-batasan juga, hampir mirip untuk itu. Tapi perbedaannya beda tujuannya gitu. Kalau HAZOP lebih cenderung ada desain, ini apakah
aman atau tidak, berarti kalau ini sudah ada alat, sudah ada sistemnya, sudah ada alatnya, gimana untuk maintain, berbeda itu. Baik, dari Pak Gunawan Cahyadi ini, bagaimana RCM dapat membedakan false alarm terhadap true alarm? Nah, makanya di situ diperlukan di failer efek tadi, Pak, dijelaskan semua ini. Ada ini file apa istilahnya false. Kalau di pendekatan mungkin di SIL atau apa, kayak level suite. Level di dalam RCM juga sama. Level suite kalau dia mengirim signal sebelumnya dan sistematis, boleh kata aman kan, Pak? Karena secara sistem. Yang bahaya itu adalah istilahnya dia harusnya ngirim, dia menjadi nggak ngirim. Itu yang disebut hidden failer. Yang itu harus kita lakukan failer finding. Gitu. Ya semua untuk apa itu false atau tidak. Kalau pendekatan di RCM ada pendekatan maintenance-nya, tapi untuk membuktikan ya nggak bisa dengan RCM, mau nggak mau ya dilakukan troubleshooting untuk itu, Pak. Untuk itu. Karena RCM sebenarnya hanya menentukan metode apa sih, task, kegiatan apa sih, Pak? Kegiatan apa yang kami harus dilakukan untuk aset ini atau peralatan ini tetap berjalan sesuai keinginan kita sebenarnya. Jadi tidak bisa apa, oh ini indikasi palsu atau tidak. Ya kalau itu sih mau nggak mau ada troubleshooting untuk itu sih menurut saya. Baik, berikutnya dari Pak Ferry. Dengan bertambahnya umur dari mesin-mesin dan peralatan-peralatan, adakah langkah-langkah konkret untuk itu agar service level tetap tidak turun? Di tempat Bapak maintenance PLC, programmable logic controller-nya apakah dari pihak luar atau internal PLC yang dipakai merek apa ya, Pak? Kalau secara overall selain RCM, kami juga punya strategi maintenance dalam artian untuk supaya pabrik ini berlangsung bisa lama. Kami juga ada schedule, bukan schedule apa, rencana oil ini diganti dan ini untuk mempertahankan supaya misalnya lifetime-nya. Mengenai PLC, di kami ada beberapa, karena PLC kami dipakai satu untuk emergency shutdown system, atau istilahnya SIS ya, atau SIS untuk itu. Satunya kami juga ada PLC yang di equipment gitu. Jadi kalau yang untuk emergency shutdown system, maaf ini boleh nyebut manufaktur nggak, Pak? Ya boleh aja, Pak. Kalau emergency shutdown system kami saat ini menggunakan ProSafe dari Yokogawa. Sebelumnya tidak, jadi kami sudah melakukan upgrading perubahan, itu menggunakan Yokogawa ProSafe untuk PLC untuk yang emergency shutdown system. Kemudian yang untuk di beberapa equipment, kami ada yang menggunakan Melsec Mitsubishi, kami ada yang juga yang menggunakan Omron, kami juga ada yang menggunakan di Evanuk. Itu, Pak. Ya. Pertanyaan berikutnya ini masih Pak Ferry ya, redesign apa yang sedang atau akan dilakukan di tempat Bapak, misalnya lebih banyak meningkatkan otomatisasi untuk efisiensi jangka panjang? Kalau boleh jujur saat ini kami memang ada program misalnya revamp, tapi itu masih dalam penganjuran itu, Pak, untuk revamp pabrik kami, yang menaikkan kapasitas dan mengefisiensikan. Kalau dalam ini. Baik, berikutnya dari Pak Gunawan Cahyadi lagi, apakah RCM di KPI ini dapat memperbaiki budaya organisasi, habits, rules, dan lain-lain terkait? Kalau untuk habit dan maintenance, ya saya bilang. Karena lebih tertib, lebih tercatat, lebih terorganisir. Habit untuk maintenance, Pak, ya. Tapi untuk habit lain, sepertinya itu berbeda gitu. Ya. Baik, berikutnya lagi, apakah semua bagian atau divisi di KPI sudah tercermin terwakili di task force yang dibentuk? Kalau task force kami memang yaitu tadi, di dalam RCM itu ada operasi, PE, ada safety, itu aja sih, departemen yang terkait. Kalau HRD kan nggak terkait dengan operasional pabrik ya, otomatis tidak.
Ya, oke. Berikutnya ini Bu atau Pak, ini ya, Kenny, ini tulisannya di sini. Bagaimana cara perhitungan failure finding interval? Serta dari mana data dapat diambil untuk menentukan MTBF sehingga dapat memprediksi range pekerjaan, task, equipment. Sebenarnya di SCM itu ada tool juga untuk menghitung itu, tapi justru saya sudah agak lupa. Jadi itu bisa dimasukkan Pak data-datanya, nanti ketemu berapa periodik sekali itu ada. Ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang lebih detail kalau mau menghitung failure finding-nya itu berapa kali itu. Sebenarnya ada tersendiri. Tapi saya mohon maaf, saya sudah mungkin agak sudah lupa untuk melakukan perhitungan-perhitungan itu sebenarnya. Jadi ada sebenarnya. Berikutnya dari Pak Gunawan Cahyadi ini, apakah bisa diberi contoh real tentang penataan kerja antara Task Force KPI dengan konsultan terkait? Bagaimana bila ada beda pendapat, beda pandangan antara keduanya? Siapa yang menjadi juru damai, resolution giver? Bagaimana mengatasi kemungkinan konflik di antara keduanya? Sebenarnya di konsultan di sini pada saat di fase pertama fase pertama itu memotret maintenance, kemudian mereka menjabarkan ini untuk misalnya yang manajemen, Pak. Baru di fase kedua yang untuk RCM, mereka lebih cenderung di sini mengelit kita sebenarnya. Dalam artian tidak di konsultan itu tidak judgement ini apa? Betul tidak ini apa istilahnya? Tas ini untuk tas umpama countervalve, kita lakukan restroke. Nggak perlu ini, nggak perlu dilakukan restroke gitu. Di fasilitator tidak melakukan itu, konsultan tidak melakukan itu. Tapi dia selalu bertanya, kenapa sih harus di restroke? Kenapa apa sih failure mode-nya kalau kita restroke ini? Dan di situ sehingga lebih cenderung bukan menentang tapi lebih mengarahkan. Jadi kalau masalah konflik ada perbedaan pendapat itu waktu dulu sih tidak ada sih Pak. Karena memang dia fungsinya sebagai fasilitator bukan untuk menentukan tas ini untuk perbedaan di KPI demikian. Jadi bukan KPI kirim data, kemudian sama konsultannya dianalisa, dikasihkan ini loh tasnya, ini loh yang harus kamu lakukan. Bukan demikian proyeknya KPI untuk RCM. Tetapi yang dilakukan fasilitator adalah selain tadi memfasilitasi semua duduk di dalam satu meja, terduduk itu kemudian berdiskusi, dia mengarahkan. Jadi kesimpulan dan ininya ya diambil di itu. Jadi dia tidak, enggak Pak itu bukan enggak boleh Pak pakai kayaknya bukan restroke ya harus ini bukan. Dia tidak melakukan itu. Jadi betul-betul restroke atau apa itu dari tim. Gitu. Baik, berikutnya dari Pak Kuntoro. Implementasi dari RCM sekitar 2010-an lalu dan hingga sekarang di KPI, apakah sudah terhubung ke enterprise level? Misalnya CMMS Maximo atau lainnya, misal dalam hal untuk scheduling atau alerting, dan lain-lain. Kalau penerapannya untuk mengatur tas-tas tadi, kami menggunakan CMMS. Dalam hal ini Avantis kita. Tapi apakah itu masuk ke yang lebih tinggi enterprise-nya, kami belum. Yang ditarik datanya, kemudian dianalisa untuk level manajemen, kami belum sampai ke demikian. Kami hanya sampai di level yang istilah tadi, dicatat di dalam itu, tapi bukan untuk sampai penyajian. Itu. Ya, berikutnya dari Pak Gunawan Cahyadi. Sebenarnya apa yang membedakan RCM KPI ini dengan bentuk-bentuk maintenance pada umumnya yang lain, misalnya daily, weekly, periodical check, prevention, preemptive, predictive maintenance, dan lain-lain? Kami, seperti yang saya bilang, RCM ini metode. Gimana cara kita mendapatkan, tadi mungkin kalau istilah tadi ada daily atau apa, ya gimana caranya mendapatkan daily itu. Ya itulah RCM dengan metodenya. Dalam tas tadi ada yang dilakukan daily, ada yang weekly, ada yang yearly juga ada.
Tapi gimana caranya mendapatkan itu? Kita menggunakan task. Caranya yaitu menggunakan RCM dengan istilahnya dengan 7 question tadi itu. Gitu. Baik, berikutnya pertanyaan lanjutan ya. Apakah bisa di-share rumus-rumus matematik, probabilitas, statistik, stokastik yang digunakan pada RCM ini? Saat itu ada beberapa seperti saya bilang tadi, ada perhitungan seperti saya. Sebenarnya saya ada hitung-hitungannya juga, Pak. Perhitungan interval ini berapa ada hitung-hitungannya. Tapi ya kalau mau saya share secara pribadi silakan nanti saat saya ini. Tapi kalau saat ini ya mohon maaf saya sudah lupa. Jadi kalau memang minta saya bisa carikan nanti ini. Misalkan nggak tahu lah menghubungi saya nanti saya share secara pribadi bisa. Kalau saya tahu ada sebenarnya Pak. Cuma mohon maaf untuk ya, ini Pak Gunawan Cahyadi ini sangat rajin nih dia hadir di webinar ini. Kalau mau ini share untuk perhitungan-perhitungan ya nanti saya ya bisa lah nanti melalui Pak Edi ke email atau apa nanti saya. Tapi kalau saat ini ya mohon maaf saya belum. Ya, terima kasih. Ini udah luar biasa ini Pak. Saya pikir wah ini udah susah ini share-nya. Kalau mau maksudnya silakan nanti. Iya. Oke, ini Pak Gunawan tuh jawaban dari Pak Budi ya. Berikutnya dari Pak Sukamto Agung lagi. Apakah Excel yang digunakan untuk RCM pernah dibandingkan dengan software seperti Relie Builder? Ini yang grupnya Relie Soft ini ya. Jujur, mengapa saya tadi bilang kayak Excel karena memang software yang kami pakai untuk software kami, nama saya Ivara. Itu boleh kata ya kayak sheet Excel, tidak ada sesuatu yang apa ya yang spesial. Beda kayak ada software apa Red Bull atau apa itu yang ada hitung-hitungan. Ini nggak ada sebenarnya, Pak. Jadi betul-betul kayak tadi pertanyaan-pertanyaan itu kan memang harus diketik. Menjawab pertanyaan apakah function. Pertanyaan pertama muncul langsung kalau software yang tahu ada muncul function, kita ketik aja, kita tulis gitu kan. Kemudian setelah selesai next gitu muncul file functionnya apa kita. Nah fungsi-fungsi itu sebenarnya bisa dicoba dalam Excel yang bentuk apa itu kolom dan baris kan sebenarnya. Jadi ya berikutnya Pak Gunawan Cahyadi lagi, apakah bisa di-share bagan organisasi dan struktural task force RCM KPI? Sekarang sih sudah ini, tapi pada saat itu ada beberapa sih Pak. Mungkin bisa diberi penjelasan secara sepintas ini apa jadi kalau secara itu memang ada istilahnya penanggung jawabnya pasti ada. Kemudian di bawah itu ada fasilitator waktu itu. Ada yang sebenarnya makanya di task force itu ada fasilitator, di bawahnya ada anggota. Ada anggotanya. Nah, masing-masing fasilitator ada grupnya sebenarnya. Jadi satu orang fasilitator punya tim, satu ini tim. Jadi total di awal ada 4 tim, kemudian jadi 8 tim. Jadi setiap section nanti ada istilahnya ada yang bulan Januari ini yang istilahnya yang melakukan analisa tim 1. Nah, terus kemudian nanti Maret tim 2 atau yang kembali lagi gitu. Nggak terlalu rumit Pak ininya, sangat sederhana. Baik, berikutnya Pak Diansyah. Ketika melakukan RCM tadi, apakah menggunakan input dari bow tie dan safety critical element identification, atau sebaliknya output dari RCM tadi untuk melengkapi safety critical element identification? Gimana Maaf Pak, bisa ini apa waktu studi RCM ini apakah menggunakan input ini apa dari area safety ya, bow tie dan safety critical element identification, identifikasi elemen-elemen kritis safety, atau sebaliknya output dari RCM digunakan untuk melengkapi ini. Jadi apakah si RCM ini menggunakan input dari safety ataukah output dari RCM ini digunakan untuk menyempurnakan melengkapi safety-nya itu? Bisa dua arah sebenarnya Pak. Jadi kalau kita data nggak ada ya bisa aja itu dibagi input kan. Jadi maksudnya apa ini seperti itu tadi, atau
hasilnya ini untuk yang tergantung failure mode-nya tadi sebenarnya. Tergantung failure mode-nya apa, ada datanya apa, gitu sebenarnya. Jadi yang penentuan awal itu di set ya question dari function, failure mode ini. Dari itu baru kita bisa butuh data. Baik, berikutnya Pak Gunawan Cahyadi lagi. Bisa dijelaskan bagaimana RCM bisa mendeteksi keausan bearing dan kerusakan lainnya? Sebenarnya bukan RCM-nya, tetapi metode dalam ininya. Jadi pertanyaan kan tadi seperti contoh ausan bearing. Bearing itu yang perlu pengalaman dalam artian kalau aus apakah dia akan ada tanda. Nah, biasanya menurut pengalaman kalau mulai aus ada vibrasi yang naik gitu. Mungkin vibrasi yang naik. Di sini ya barulah di situ dilakukan analisa lebih. Apakah pasti kalau bearing aus pasti muncul vibrasi? Oh iya pasti. Ini kemudian yang harus bisa menjawab atau itu ya memang orang yang berpengalaman. Oh iya memang pasti muncul itu. Nah barulah kita bisa melakukan metode apa untuk mendeteksi keausan itu. Apakah kita ukur vibrasinya? Oh kalau sudah naik ini pasti mau aus ini. Oke, bisa nggak kita stop, kita ganti supaya tidak jam. Itu sebenarnya. Baik, berikutnya ini dari Pak Gunawan ya. Apakah stok komponen utama dan pendukung di KP disesuaikan dengan hasil analisis report dari RCM? Iya, sebagian besar kita juga lakukan perubahan untuk spare part-nya juga, Pak. Itu. Ya, kemudian dari Pak Kenny ya ini ya, bukankah failure history bisa kita gunakan untuk pertimbangan menentukan maintenance strategi suatu peralatan meskipun dokumennya terpisah ya. Failure history bisa kita ambil dari SAP. Gimana pertanyaannya, Pak? Sorry, Pak. Ini apakah failure history bisa kita gunakan untuk pertimbangan menentukan maintenance strategi suatu peralatan? Bisa, Pak, bisa. Dalam makanya dalam analisa itu kan setelah ada failure function pasti pertanyaan ini apa sih yang menyebabkan fungsinya failure function ini atau alat ini tidak bekerja sesuai fungsinya. Ya disitulah perlu itu tadi data-data itu. Ya oh ini rusak, ini bisa sih. Baik, berikutnya dari Pak Gunawan. Perubahan-perubahan modifikasi seperti apa saja yang bisa dilakukan pada RCM terhadap perubahan kebutuhan KPI? Perubahan, maksudnya gimana sih? Maaf Pak, saya kurang nangkep. Ya, perubahan-perubahan atau modifikasi seperti apa saja yang bisa dilakukan pada RCM terhadap perubahan kebutuhan KPI? Pertanyaan susah ini, Pak. Saya kurang ini. Tapi kalau hubungannya dengan redesign tadi, ya memang ada waktu itu memang ada beberapa gitu. Tapi setelah itu diperdalam lagi, ya oh contoh waktu itu PSV kalau nggak salah. Setelah kita hitung, oh kita tuh nggak bisa melakukan maintenance atau apa, tapi supaya tidak berefek, kita perlu menambah satu PSV gitu. Itu salah satu redesign dulu. Tapi setelah dilakukan detail lagi, ternyata bisa kok kita lakukan. Itu contohnya. Apakah menjawab atau karena maaf saya kurang begitu paham untuk yang ya. Berikutnya dari Pak Sukamto Agung. Keahlian-keahlian apa saja yang terlibat dalam RCM workshop? Kalau RCM workshop pasti ada orang maintenance. Orang maintenance itu meliputi orang mechanical, orang instrumen, orang listrik. Kemudian orang operasi, terus kemudian ada orang safety. Terus kemudian kadang-kadang kita ada orang dari proses engineer di kami. Tapi biasanya proses engineer ini istilahnya standby. Jadi kalau memang dibutuhkan dia join untuk menjelaskan. Gitu. Tapi yang minimum biasanya ada maintenance operasi. Ya, berikutnya Pak Agung Mulyo Widodo. Mungkin dari segala histori yang ada bisa dibuat sistem
case based reasoning. Ini yang mungkin kaitannya sama mesin learning tadi nih Pak, mungkin ya. Ada case based Ya, reasoning. bisa saja Pak, cuma mungkin di KPI manpowernya bisa aja sih sebenarnya. Kalau manpowernya aja enggak. Ya mungkin bisa lah nanti masukan bagi kami. Baik, berikutnya dari Pak Gunawan lagi, boleh tahu berapa investasi yang dikeluarkan KPI untuk implementasi RCM ini berikut jasa konsultannya. Apa jasa konsultan masih digunakan sampai dengan sekarang ini? Kalau nilainya mungkin saya sudah agak lupa, tapi ya saya bilang biayanya cukup lumayan besar. Ya hitungannya M, saya sebut M aja, hitungannya M sekian M. Fasilitator itu juga mahal, mengapa kami bagi itu memang satu orang training fasilitator itu bisa mendekatin angka di atas, ya ambil puluhan juta mendekati angka 100. Satu orang mahal memang untuk menjadi fasilitator. Itu. Kalau sekarang kami tidak mudah. Jadi terakhir kami itu karena memang kontrak ya mungkin 2011 karena memang mereka harus 2008 ya sejak ada kunjungan lah 2009 10 itu berapa kali 1 atau 2 kali, tapi sejak itu kita sudah tidak pakai lagi. Itu. Hanya ya kadang-kadang sharing dengan mereka ya oke lah karena hubungan kadang-kadang bertanya sih Pak. Gitu. Berikutnya dari Pak Dimas, apabila suatu equipment terhitung baru dan belum ada histori kerusakan dan tidak ada equipment lain dengan jenis yang sama yang bisa dijadikan acuan dalam penentuan task list, apakah bisa dilakukan RCM pada equipment tersebut? Bisa, saya bilang. Bisa. Jadi tetap ngikutin pertanyaan-pertanyaan tersebut, tapi tergantung dari tim. Kalau timnya juga baru lulus, belum pernah pegang alat itu, ya memang akan kesulitan, Pak. Kesulitan untuk menentukan failure mode-nya. Karena yang menentukan task adalah failure mode. Jadi kita harus mendapatkan failure mode-nya dulu, apa sih yang menyebabkan dia gagal, baru bisa mendapatkan task-nya, kegiatan apa yang harus dilakukan. Itu. Baik, berikutnya dari Pak Mirza Saputra, bagaimana dengan mesin yang tiba-tiba terjadi breakdown? Apakah masih bisa dianalisis dengan metode RCM, Pak? Bisa selama kita tahu failure mode-nya itu apa. Maksudnya dia penyebab dia breakdown, berarti otomatis harus dilakukan root cause analysis, ketemu oh ternyata ini, baru kita bawa ke RCM, dimasukkan ke dalam metode, baru ketemu task-nya. Tapi kalau kita nggak tahu failure mode-nya ya nggak bisa juga Pak. Harus tahu failure mode. Baik, berikutnya dari Pak Nuri Najib. Apa yang menjadi dasar patokan yang menguatkan dari task yang sesuai dari manual book suatu equipment, kemudian dirubah ke RCM? Kalau waktu itu kita istilahnya bikin failure mode, Pak, ya. Failure mode, terus kemudian task-nya. Nah, kalau dari manual book, biasanya kan langsung lakukan ini. Ini kita harus, kalau waktu itu kami lakukan adalah isinya sistemnya dibalik. Kita kalau manual book kan udah ada tasnya ya, lakukan ini lah. Kita supaya kita istilahnya secara ilmiah dapat, kita balik failure mode-nya ini apa sih sebenarnya. Oh ternyata ini kenapa ini failure mode-nya ini. Kalau ini apakah sudah ada belum tas yang lainnya. Kalau sudah ya kita nggak lakukan, tapi kalau enggak baru kita lakukan. Dulu kita, jadi manual book juga menjadi sumber dari untuk penentuan tas itu, tapi kita juga harus memakai kaidah RCM. Itu. Baik, berikutnya dari Pak Gunawan, seberapa besar persentase kenaikan biaya maintenance KPI dengan digunakan RCM ini, mengingat safety faktornya relatif besar? Kenaikan tasnya, Pak. Naik atau malah turun ini? Sebenarnya malah turun sebenarnya. Secara overall kami itu agak sedikit turun, tapi tidak bisa di-generate gitu loh. Maksudnya pasti turun enggak. Tapi kalau di KPI kemarin memang ada beberapa yang turun, tapi ada beberapa yang.
secara gitu. Kayak kemarin ini ada data. Secara kemarin ada ya, waktu yang CO2 ini itu turun kami, ada turun maksudnya berapa menjadi berapa. Tapi di tempat lain naik karena memang ada yang tidak tertangkap di sebelumnya. Baik, berikutnya dari Pak Zulfikar Lubis. Apakah RCM bisa digunakan untuk residual life assessment suatu peralatan? Residual, sepertinya nggak bisa, Pak. Karena ini memang untuk kegiatan maintenance, bukan untuk melakukan perhitungan sisa umur atau apa, enggak gitu. Setahu saya. Jadi memang langkah-langkah 7 itu untuk menentukan kegiatannya apa gitu. Jadi tidak untuk menghitung sisa umur atau residu apa atau ini. Setahu saya sih, Pak, untuk ini tidak pernah. Kami nggak pernah melakukan RCM untuk itu. Baik, berikutnya dari Pak I. Ketut Warsa. Izin bertanya Pak, sebelum dan sesudah menerapkan RCM, apakah item quantity, quality, cost, safety, delivery, moral, ada peningkatan yang signifikan Pak? Secara general, kami memang ada peningkatan, Pak. Secara general, karena jumlah apa ya, kalau cuma masalahnya kan kami tidak menghitung gini, apa, dulu orang operasi tidak melakukan tas ini. Kalau dihitung kan berarti ada penambahan 1 jam kali sekian. Kemudian cost, kalau manpower cost boleh kata tidak ada. Karena memang meskipun bertambah kan tidak dihitung apa istilahnya, kalau mau ini ya tetap kan gajinya tetap segitu, nggak ada pertambahan costnya menjadi bertambah kan. Tapi kalau manpower cost nggak ada. Cuma kalau cost lain, consumable atau apa, memang ada pertambahan karena jumlah tasnya ada sebagian yang naik. Jadi consumable dan apanya menjadi naik. Kalau manpower cost tidak ada. Karena memang kami tidak, kecuali memang kalau dikontrakan ke tempat lain yang mungkin. Baik, berikutnya dari Pak Gunawan ya. Seberapa besar kenaikan faktor keandalan operasional KPI setelah digunakan RCM ini dibandingkan sebelumnya? Apa ada biaya penghematan yang muncul dengan digunakannya RCM ini? Bagaimana bentuk-bentuk CSR yang dilakukan KPI selama ini, community development, dan lain-lain? Kalau RCM kami bertujuan tidak untuk melakukan berapa sih cost ini, tapi lebih cenderung kepada maintenance itu tepat sebenarnya. Jadi kalau tadi kan tujuannya ada penghematan atau apa, itu tidak dihitung sebagai di RCM kami. Karena memang di awal kami tidak supaya berhemat, tapi lebih cenderung tas ini lebih tepat, lebih istilahnya metodenya benar, ada bisa dipertanggungjawabkan, lebih terarah, itu yang dasar dari tujuan kami. Baik, berikutnya dari Pak Arya Budi, bagaimana cara mengukur tingkat keberhasilan implementasi RCM di KPI? Apakah ada revalidasi terjadwal untuk implementasi RCM? Kalau revalidasi seperti saya bilang tadi, ada kami melakukan, ada sekarang kan sudah nggak ada task force-nya atau gugus-tugas sudah nggak ada. Yang mengendalikan RCM sekarang di kami ada technical support. Mereka yang melakukan validasi. Mereka melakukan evaluasi dan ini dari tim ini. Memang kami sekarang ini memang lagi juga berkembang. Maksudnya kita juga mencoba untuk menghitung misalnya berapa sih nilai reliability-nya ini. Kita sedang berkembang ke sana juga. Itu yang bisa saya. Baik, berikutnya dari Pak Budi Santoso. Pertanyaan pertama, apakah RCM ini dilakukan terhadap setiap unit proses atau setiap plant equipment seperti pompa, kompresor, heat exchanger, vessel, dan lain-lain? Pendekatan kami adalah section atau sistem. Di dalam satu sistem itu ada pompa, ada kompresor, ada control valve. Jadi sistem yang besar. Satu sistem kayak CO2 tadi itu ada pompanya, sudah di situ ada kompresornya, salah, ada equipment lainnya, ada control valve-nya, ada motornya. Jadi ini semua ini. Jadi pendekatan kami sistem. Tetapi mungkin di tempat lain juga bisa nggak harus sistem, bisa
khusus untuk equipment mungkin untuk pompa saja. Silakan, nggak ada masalah juga. Baik, berikutnya pertanyaan nomor 2. Apakah RCM ini seperti plan equipment strategy yang nantinya menghasilkan misalnya mitigation plan dan frekuensi preventive maintenance? RCM dijalankan paralel dengan PM program yang sudah ditetapkan. Sebenarnya RCM ini untuk menentukan task. Kalau sudah dapat task, PM programnya tadi harusnya itu masuk ke dalam RCM. Jadi sebenarnya PM yang tadi itu harusnya bisa digantikan dengan task-task yang ada di RCM. Sebenarnya gini. Jadi sekali lagi RCM itu sebenarnya adalah tool aja, tool. Nah, toolnya ada 7 pertanyaan tadi. Tool itu ada 7 pertanyaan. Hasilnya task kegiatan. Sebenarnya dari satu sisi ada lagi nanti bisa sebenarnya setelah task ini ada namanya critical item. Itu sehingga lebih mensempitkan misalnya mana aja yang kita plototin lah. Ya ini aja yang kritikal. Cuma KPI tidak melakukan ini. Baik, berikutnya dari Pak Adi ya. Apakah RCM mengenal atau ada sistem rating yang diterapkan yang nantinya dapat menggambarkan performa kinerja tim di tahun-tahun mendatang? Oh, nggak ada, Pak. Kita nggak melakukan. RCM nggak bisa untuk itu. Karena memang tujuannya hanya Oke, ini tadi pertanyaan terakhir ini ya. Tadi waktunya juga sudah tepat jam 17.30 ini. Nah, tadi ada yang tertarik yang rumus-rumus tadi, Pak. Ini ada 2 orang ya. Jadi ada Pak Kenny dan Pak Gunawan Cahyadi itu. Nanti mohon infonya ini nanti kalau sudah. Oh ini ada tambahan lagi nih, saya juga tertarik Pak ini dari Pak Adi ini. Ya nanti kalau ini Pak bisa ini nanti saya email atau gimana untuk itu. Oh ya, oke. Kalau sekarang jujur saya. Oh iya, makanya itu kan tidak sekarang. Ini nanti kalau sudah ada infonya ya nanti saya lanjutkan share dari Pak Budi ke bapak-bapak yang memerlukan. Baik, ini waktunya pas 17.30 ya, kita akhiri acara sore hari ini. Sekali lagi, BK Teknik Fisika mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada Pak Benediktus Budi Hermawan ya, yang sudah menyampaikan paparannya dan menjawab pertanyaan yang sangat banyak sekali. Pertanyaannya sekarang ini banyak ini. Sehingga waktunya juga biasanya lewat 17.30. Terima kasih Pak Budi Hermawan, kemudian juga terima kasih Pak Heldiansyah yang sudah menyampaikan safety momennya. Terima kasih pada ibu-ibu dan bapak-bapak yang sudah bergabung di acara BKTF sore hari ini. Kita lanjutkan acara kita yang semula Selasa ini kita geser Jumat nanti ya, ini ya. Yang tertarik dengan perkembangan sistem elektronika peralatan jalan tol. Ini topik pada hari Jumat sore nanti jam 15.30, 17.30. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, tetap disiplin ya menerapkan protokol kesehatan. Mudah-mudahan kita selalu sehat walafiat, dihindarkan dari COVID-19. Dan pandemi segera berakhir sehingga kita bisa menjalankan kegiatan secara normal. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat sore. Terima kasih banyak Pak Budi. Selamat sore. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Budi. Terima kasih Pak Edi. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Edi, Pak Budi. Terima kasih Pak Edi, Pak Budi. Oh ya nih tadi saya maaf ya Pak, ini antara Pak dan Bu ini ragu-ragu. Terima kasih Pak Edi. Ya, Terima kasih Pak. Ya, Terima kasih Pak Edi. Terima kasih Pak. Terima kasih. Pak Edi. Pak Idin maaf, sehat-sehat Pak. Ya, alhamdulillah sehat. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Hari Jumat, Pak. Iya, makasih. Saya izin lihat Pak ya. Oh iya, makasih Pak. Pak Budi. Masih jam 6:30 soalnya Pak. Oh iya, udah malam. Saya masih di kantor. Terima kasih Pak Edi. Ya, Terima kasih banyak. Ya, makasih.
kasih. Terima kasih. Assalamualaikum, Pak Edi. Terima kasih, sampai ketemu. Pak Edi, mohon izin itu nanti email perhitungannya gimana? Saya bisa Oh terima. iya, kontak ke saya, tanyakan ke nomor HP yang ada di flyer atau yang suka memberi pengumuman itu. Boleh. Tanyakan aja tuh. Boleh, Pak. Ya. Boleh Pak di grup aja nanti, Pak. Lewat via ini ya, via Temu Maya ini ya. Ya, benar. Nah, itu kan Izin suka lihat, ada Pak Edi. nomor HP-nya. Ya, silakan. Ya, terima Oke. kasih Pak Edi. Terima kasih. Ya, Pak. Sampai ketemu lagi. Ya, sampai Jumat Pak. Kasih Pak. Oke, makasih. Ini topiknya cukup menarik ini. Oke, enggak, silakan hadir lagi.